لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد فعباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله قال وفروا إلى الله إنكم منه نذير مبين صدق الله العظيم وصدق رسول النبي النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين الحمد لله رب العالمين وسنذكر ما أقول لكم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد حضرة النساء والقرباء مشاهدين الكرام ومسلمين rekan-rekan jemaah taklim al-murtadi'ah musola as-sadah semuanya yang saya banggakan, saya muliakan, insyaallah Allah muliakan. Selanjutnya mari kita awali taklim kita pada kesempatan malam hari ini dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kudrat dan rahmat-Nya, atas limpahan karunia-Nya, nubuatnya dan nikmat-nikmat-Nya. Alhamdulillah Allah kembali mempertemukan kita, Allah kembali menunjukkan kita, mengajarkan kita, fikirkan dan ta'limkan kita di musalla yang kita cintai. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita, uswah bagi kita, saudara dan bagi kita, seluruh dirinya Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'innya, umat-umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu di antara yang dibacakan mendapatkan sahabat pertolongan yang Allah Rabbul Alamin. Hadirin jamaah taklim rahmatullah. Selanjutnya kita teruskan berbagi pengajian kita, penjabaran kita, penjelasan kita tentang kitab Ushul Muqtafiq. Hari ini kita akan mulai memasuki pasal demi pasal, bab demi bab yang terdapat di dalam kitab ini. Kita baru Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain. Aslun tawiki ku pasal sebiji yajibu 'alal mukallafina, yajibu wajib ala kafatil mukallafina, ing atase sakabeh pira-pira wong kang mukallaf. Apa dukhulu manjing fi dinil islami ing dalam agama Islam, wasubuti dan tetap ing dalam Islam alam kawani menyatakan salah dunia, wal ilzamu man tapi perkara lazimah al wajib yasma alaihi ing atas mukallaf minal ahkami saking pira-pira hukum. Karena maka perkara yajibu kang wajib ilmu ngabu istimah wa taqatuhu lan nekadakan istimah mutlaqan hali wa nutqu bihi dan ucapan di kalimat fil hali ing dalam harita intana lamun ono ya istimah di kafiron kafir wa illa kafir sholati maka indah sholat wa syahadatani syahadat. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini pasal perdana daripada kitab Ushul Muqtafiq ini yang membaginya muqaddimahnya baik ibtidah hakiki, ibtidah idrafi dengan basmalah, hamdalillah, membaca salat kepada baginda Rasul juga sekaligus sahibut ta'lim wa
musannif menceritakan tentang latar belakang dan harapan-harapannya dalam rangka menyusun ini kitab. Maka selanjutnya kita akan memasuki poin-poin inti faslun. Ini satu pasal fi sifatillahi ta'ala wa rasulihi wa fis sam'iyati. Ini pasal yang pertama ini menceritakan tentang sifat-sifat Allah wa rasulihi, yang berkaitan dengan sifat-sifat yang wajib di Rasul, wa fis sam'iyati, bahkan di dalam pasal ini menceritakan tentang akidah sam'iyah. Makanya di awal sudah saya sampaikan bahwa isi kandungan daripada kitab Sunan Muqtafir ini komplit. Ada urusannya ubudiyah, ada urusannya akidah, bahkan ada urusannya dengan akhlakul karimah yang menjurus kepada sebuah proses jalan kepada sufi, pembersihan diri. Nah, di pasal ini terlebih dahulu menceritakan tentang akidah. Ya, akidah itu sebagaimana kita tahu terbagi kepada 3 poin. 1, akidah uluhiyah yang berhubungan dengan sifat-sifat ketuhanan. Yang keduanya akidah nabawiyah yang hubungannya dengan sifat-sifat kenabian dan kerasulan. Yang ketiganya sifat sam'iyah, akidah sam'iyah, sesuatu yang harus kita yakini kebenarannya yang sumbernya mendengar dari baginda Rasul, baik itu Al-Quran ataupun hadis. Karena baik Al-Quran ataupun hadis semuanya sama-sama keluar dari lisan mulia baginda Rasulullah SAW. Seperti bagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Ma'akum fil kubur", besok lusa nanti ketika kita sudah meninggal, dimasukkan ke liang lahat, ditinggalkan orang-orang yang semuanya tak dia, termasuk keluarga kita, saudara kita, anak kita, istri kita, maka kita akan kembali dibangkitkan di dalam kubur. Di sana kita akan mendapatkan soal munkar nakir. Itu akidah sam'iyah, sesuatu yang harus kita yakini yang sumbernya mendengar dari baginda Rasulullah SAW dari Al-Quran ataupun hadis. Yajibu ala kafatil mukallafina, wajib. Pengertian wajib di sini ketika wajibnya disandarkan kepada mukallaf, maka yang dimaksudnya adalah wujuban syar'iyyan la wujuban aqliyyan. Yang dimaksud adalah wajibnya wajib syar'i yang pengertiannya yusabu ala fa'ilihi wa aqabu ala tarikihi, mendapatkan pahala jika dikerjakan, ya, mendapatkan pahala jika dikerjakan, ya, disiksa jika ditinggalkan. Jadi ala kafatil mukallafina, wajib kepada seluruh orang mukallaf. Dan taklifnya taklifan tanzizian la taklifan maknawiyan. Taklifnya taklif tanzizi, taklif yang kontan, seketika itu pula harus dilaksanakan. Dilaksanakan oleh siapa? Mukallafina, orang yang mukallaf. Mukallaf itu ay aqilin balikin, orang yang sehat akalnya, orang yang sehat pemikirannya, bukan orang gila, bukan orang stres, ya. Dan balighin, sudah sampai kepada batasan usia balik. Ingat, batasan usia balik secara garis besar ada 3. 1, laki-laki, perempuan. Batas maksimal sudah sampai 15 tahun itu sudah balik. Laki-laki umur 15 tahun itu otomatis balik, perempuan umur 15 tahun otomatis balik walaupun belum ada ciri-ciri yang lainnya. Yang keduanya, laki-laki umur 9 tahun tapi sudah ikhtilam mimpi bersetubuh itu balik. Perempuan umurnya baru 9 tahun tapi sudah keluar darah haid, maka itu perempuan walaupun belum sampai kepada 15 tahun berarti sudah balik. Jadi wajib
dapat pahala dikerjakan, dapat saja tinggalkan kepada seluruh akil balighin, orang yang sehat akalnya, bukan orang gila yang sudah sampai kepada batasan usia balik. Wajib apa? Ad-dukhulu fi dinil islami, wajib masuk ke dalam agama Islam, wajib. Jadi bagaimana teknis masuk ke dalam agama Islam itu? Wa syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqraru bima ja'a bihi min indillah. Teknis masuk ke dalam Islamnya adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya pantas kata Abi Mansur al-Maturidi dan Abi Musa al-Asy'ari mengucapkan dua kalimat syahadat itu syarat sah iman, syarat sah Islam. Seseorang bisa dikatakan sah keimanannya, sah keislamannya jika sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat. Oh kan saya dari kecil sudah lahir dari keturunan Islam. Bapak saya, ibu saya Islam, kakek buyut saya Islam, bahkan budak-budak yang gawarin saya Islam. Mesti enggak kembali diikrarkan, dikumpulkan di hadapan orang mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah itu fafis sholati wa in kana wa illa fafis sholati asyhadataini. Ada di sini. Kalau memang kita memang sudah dari sononya Islam, ibu bapak kita Islam, udeng-udeng yang gawarin kita Islam, cukup membaca syahadat itu di dalam sholat. Adapun orang non muslim yang walaupun pada dasarnya kullu mauludin yuladu alal fitrah, semuanya yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, fitratul Islam, di dalam kesucian Islam. Hatta itu anaknya orang non Islam, anaknya orang Nasrani, anaknya orang Buddha, anaknya orang Hindu, itu ketika dilahirkan dalam keadaan suci, fitratul Islam, fitratul Islam, dalam keadaan suci, dalam keadaan Islam. Makanya apaan latar belakang kenapa harus akikah itu kan? Karena nanti wildan mukhallad, anak-anak kecil yang meninggal sebelum usia balik itu akan menjadi wildan mukhallad, akan menjadi anak-anak pelayan surga, hatta anak-anak non muslim. Karena pada dasarnya mereka yuladu alal fitrah, itu kalau sudah diakikahin, yang meninggal sebelum balik. Pada dasarnya kullu mauludin yuladu alal fitrah, tapi dikarenakan mereka lahirnya di lingkungannya, budayanya yang memang pastilah fa'abawahu yuhawidanihi ayyunasyrani, kalau bapaknya Nasrani, anak ini dicetak jadi Nasrani. Kalau bapaknya Yahudi, pasti didiknya dengan Yahudi. Maka taklif seluruh ketentuan hukum itu apaan dikarenakan setelah balik. Pada dasarnya mereka belum dikatakan ini Nasrani Yahudi kalau sebelum balik. Alhamdulillah ketika mau memasuki masa balik, datang taufik dan hidayah, orang ini saya mau masuk Islam, mau beragama Islam, mau memegang teguh Islam, baru diikrarkan syahadat, disaksikan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah yang dimaksud tadi ad-dukhulu fi dinil Islam. Wajib kepada orang yang sudah balik, orang akil balik, ulam mukallaf, harus masuk ke dalam agama Islam. Caranya masuk ke dalam agama Islam adalah membaca dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan juga berikrar
siap mengerjakan, melaksanakan apa yang dibawa oleh baginda Rasul, apa yang dibawa diajarkan di dalam agama Islam. Makanya ada syahadat munjiyat itu kan ada syahadatnya, ada 4 poin. 1, makrifat, mengakui. Yang kedua, ijtihan, menerima. Setelah menerima ada qabul, mengerjakan, melaksanakan. Ya. Nah, yang keempat iqrar, padahal iqrar yang pertama setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu dari iqrar tersebut isi kandungannya kita mengakui bertuhankan Allah, mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bukan hanya sekedar mengakui, tapi ijlian harus menerima bertuhankan Allah, menerima Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Setelah itu qabul. Apa itu qabul? Qabul itu menerima, mengerjakan dan melaksanakan apapun ajaran daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu alhamdulillah, ya, setelah kita memang mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan siap mengerjakan, melaksanakan semua ajaran tanpa tebang pilih, ya, tanpa pilih semuanya dikerjakan, dilaksanakan tanpa mempertimbangkan untung rugi, susah atau mudah. Selanjutnya, kewajiban selanjutnya wasubutu bihi 'ala dawami, harus tetap, ya, harus tetap memegang teguh di agama Islam ini 'ala dawami, selamanya itu sampai kapan? Ya, bilang ini ilal mauti, jangan sampai terbun sampai kita meninggal. Ya. Ini keinginan kita, harapan kita, doa kita, keimanan kita, keislaman kita. Kita pegang teguh 2 kalimat syahadat itu agar apa? Agar bisa kita bawa sampai hembusan nafas terakhir, sampai kita meninggal. Karena apa? Tamamun nikmati al-mautu al-Islam, karena kenikmatan tertinggi, kesempurnaan nikmat itu ketika kita bisa meninggal nanti dalam keadaan Islam. Ya. Jadi pertahankan 2 kalimat syahadat itu. Pertahankan keislaman kita, pertahankan keimanan kita sampai hembusan nafas yang terakhir. Ya. Makanya kan masyhur itu sebuah riwayat zaman Kaisar Hercules itu, zaman Umar bin Yazid bin Umar itu mengutus pasukan ke Kaisar, di mana ada seseorang karena kekalahan dalam peperangan, orang Islam 3 orang ditawan. Ya, akhirnya ditawan ini ditawarin supaya masuk, ya, ke dalam agama non-muslim, ke dalam agamanya Kaisar Romawi tersebut. Hercules, Hercules, yaitu dengan iming-iming jabatan dan kedudukan, tapi mereka menolak, ditebas lehernya ketika jatuh ke bawah. Kepala tersebut tadarus membaca Al-Quran, ya. Membaca Al-Quran. Salah satunya ayat yang dibaca, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mutlak jatuh pertama. Baca tadarus. Satu lagi sama. Walaupun ayatnya yang berbeda tetap sama judulnya. Yang ketiga, teriming-iming dengan jabatan dan kedudukan, mau menggadaikan keimanan keislamannya. Ketika memuslihan jabatan dan kedudukan, kata hatinya, ini orang teman saja biasa dihianati, bagaimana nanti kita akhirnya ujung-ujungnya dipancung. Ya, sama yang ketiga pun membaca ayat, cuma ayat itu beda. Ya, ta'ala surah faman haqqa 'alai kalimatal adabi. Ceritanya tentang kalimat adab. Ya, apa mengungkil finnar, siapa yang akan menyelamatkan orang ini dalam neraka? Akhirnya jatuhnya itu berpisah dengan kepala yang 2. Itu mempertanda bahwa orang yang karena duniawiyah, karena jabatan kedudukan,
dia akan menggadaikan keimanan, akhirnya orang tersebut itu mendapatkan azab siksa dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kalimat azab, ya kalimatul azab. Siapa yang akan bisa nikmat? Tidak akan ada. Makanya kita harus minta sama Allah bahwa as-suhudu fihi bisa memperhatikan keimanan dan keselamatan kita saat berhayat. Wal iltizamu ya, bukan hanya sekedar iman KTP, Islam KTP, karena ada unsur qabul, harus menerima, mengerjakan, melaksanakan. Wal iltizamu mau mengerjakan dan melaksanakan. Syai'un segala sesuatu, syai'un pekerja, syai'un segala sesuatu perintah Allah. Ladima alaihi minal ahkam, yang memang wajib dikerjakan, seperti sholat, zakat, puasa, haji, ya itu harus dilaksanakan, harus dijalankan. Ilmunya untuk menyempurnakan ibadah tersebut harus dicari. Biar apa? Sholat kita sempurna, zakat kita sempurna, ya puasa kita sempurna, ibadah haji kita sempurna. Wajib semua hukum-hukum agama dipelajari dan dilaksanakan. Fama yajibu ilmu, ya wajib kita mencari ilmunya. Wa'tiqadu, dan mengiktikankan kebenarannya, mengiktikankan bahwa kita setelah iman, setelah Islam wajib mengerjakan sholat, zakat, puasa, haji dan lain sebagainya. Wa nutqu biha fil hali in kana kafiron. Ya. Wa yajibu ilmu ay ma'rifatu wa'tiqadu. Sesuatu yang wajib ya kita ketahui keilmuannya. Ya, kita mengetahui akan keilmuannya, isi kandungannya. Wa'tiqadu juga mengiktikannya. Ini yang ini dua kalimat syahadat. Jadi tentang dua kalimat syahadat itu wajib kita mengetahui tentang ilmunya. Karena sudah saya sampaikan, ternyata kalau kita mengupas dua kalimat syahadat itu tidak sesederhana hanya sekedar membaca terjemahan. Bagaimana syahadat kita dari syahadat bayyinah, ya bahkan bisa syahadat mubasyarat. Ya. Makanya apa yang ilmu wajib kita mengetahui ilmunya. Waktu dan mengiktikannya dengan hati. Mutlak. Mutlak sholat ya orang baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Isi kandungan penghayatan kejiwaan tentang dua kalimat syahadat. Wa nutqu biha fil hal, dan wajib mengucapkan seketika itu pula kalau orang kafir. Jadi orang kafir itu kalau mau apa masuk Islam harus seketika itu pula mengucapkan dua kalimat syahadat. Ucapkan dua kalimat syahadat. Wa illa, ya kalau memang tadinya bukan orang kafir, bana karena muslimah, dia dilahirkannya dari seorang ayah yang muslim, seorang ibu yang muslim, kakek yang muslim, nenek yang muslim, buyut, buduk-buduk yang orang yang muslim, itu mafafis sholati, maka cukup itu dalam sholat ketika membaca tasyahud. Ya, apa yang wajib diketahui ilmunya, wajib diiktikankannya, bahkan wajib dijiwainya, wajib diucapkannya bagi orang yang non-muslim ketika mau masuk Islam. Ya kalau diucapkannya bagi kita pada tiap hari kita baca ketika menjawab doa, mau di dalam sholat ketika tasyahud, itu dua kalimat syahadat. Mana dua kalimat syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi mengacu kepada ini, kalau kita mah dari kecil, dari kecil ibu kita, bapak kita, nenek kita, buyut kita udah kudung yang kawan nggak musyawar dan macam-macam lalu soal tentang Islam, ya nggak usah kita diikrarkan lagi, kumpulin lagi, berburu nih, mengikrar dua kalimat syahadat, mullah syahadat, yuk kita saksikan bareng-bareng, tanda tangan di atas mata, nggak usah. Gak usah, karena tadi kita mah sudah cukup membaca dua kalimat syahadat tersebut, membaca dua kalimat syahadat tersebut di dalam tasyahud. Ya, atau syahadat itu menjadi rukun qauli di dalam sholat yang wajib dilaksanakan. Ya, jadi inilah
pembahasan kita yang pertama, bahwa pertama kewajiban bagi kita ketika kita sudah akil balik sebelum apapun adalah masuk ke dalam agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadah. Bukan hanya sekedar mengucapkannya, ya, tetapi juga unsur bagaimana kita mengetahui, ya, mengetahui bahkan musononya, menjiwai tentang isi kandungan syahadat. Yang pokok dari syahadat itu adalah pertama mengakui, menerima, ya, bertuhankan Allah, Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Setelah itu menerima dalam bentuk mengerjakan, melaksanakan perintah Allah dan syariat ajaran Rasulullah. Kita pertahankan itu semua. Wasubutu pihak, kita pertahankan keimanan kita, keislaman kita sambil akhir hayat kita, hembusan nafas terakhir. Dan tadi senantiasa istiqomah menjalankan apapun ketentuan hukum di dalam Islam, ya, baik itu hablum minallahnya atau hablum minan nasnya, baik itu sholatnya, itu zakatnya, itu puasanya, itu hajinya, ya, itu hajinya, itu wajib kita laksanakan, ya, wajib kita laksanakan, wajib kita istiqomah sampai akhir hayat, sampai terbawa keimanan kita, keislaman kita sampai hembusan nafas terakhir. Itulah tamam nikmat paling besar, nikmat paling luar biasa adalah nikmat meninggal dalam keadaan Islam. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah diberikan sebuah istiqomahan, istiqomahan di dalam keimanan dan keislaman kita bawa sambil akhir hayat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa man asyhadu an la ilaha illallah wa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam tawassalu bi wa ahdihi fa inna la yuraddu mutawassilun bina ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana faghfir lana ma Yeah.